Terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top dan masih bersama kami Kak Cindy. Oke, Kak tadi mungkin udah jelasin sedikit kalau tadi harus ngelakuin kemoterapi dan lain-lain. Tapi boleh nggak sih jelasin mungkin perjuangan Kak Cindy pada saat mungkin didiagnos kanker, terus pindah ke Jakarta. Apa tuh Kak yang waktu itu yang dilakukan untuk proses pengobatannya? Saya atur pindah sekolah dulu, dan itu tidak gampang. Jadi saya mengharapkan tempat kerja ini yang nggak terpikirkan orang ya, tempat kerja, tempat sekolah untuk kalau kasus seperti ini ya tidak dipersulit gitu urusannya untuk pindah. Dan pada saat itu saya sampai harus masih bayar dua sekolah pada saat itu, yang menurut saya juga agak tidak masuk akal. Jadi kendalanya banyak gitu. Oke. Sama-sama berjuang ya, sama-sama mungkin shocknya juga sama gitu dari Kak Cindy sendiri, tapi anak juga yang harus diperhatiin gitu ya. Iya, karena kan tetap sekolah kan ada masalah, ada dipanggil guru, jadi abis kemo botak-botak, lemas-lemas, jadi harus ketemu sama guru, ketemu meeting, jadi agak susah menalarkannya karena kalau lagi kemo tuh otak tuh seperti apa ya, asap gitu, kayak banyak asap gitu di dalam otak, susah mikirnya, terus berat kan. Nanti dia udah ngomong kayak udah sampai mana, saya udah lupa tuh tadi dia ngomong. Fokusnya susah banget. Jadi kebayang kalau yang masih kerja, saya rasa hebat kali. Yang banyak kok yang abis kemo terus kerja gitu. Langsung, ada yang langsung. Kalau saya nggak bisa, kalau saya benar-benar muntah-muntah terus sih kalau saya sih. Oke. Kak Cindy waktu itu menjalani pengobatan itu berapa lama ya Kak sampai akhirnya dinyatakan sembuh? Iya, saya kemo itu kan kalau breast cancer tuh standarnya tuh 6 kali. Karena saya ditemukannya kan tahap awal. Kalau tahap awal tuh makanya orang pun banyak yang takut, tapi kalau tahap awal itu prosesnya lebih cepat. Kalau prosesnya lebih cepat, lebih murah juga kan gitu. Iya kan? Karena kalau banyak yang menunda-nunda nih sampai akhirnya jadi makin parah. Yang akhirnya yang tadinya takut, akhirnya tuh yang semua yang ditakuti harus dijalankan juga gitu. Jadi mendingan waktu itu kan dijalankannya, karena standar kalau 6 kali, ya udah itu bisa insya Allah kelar gitu kan. Jadi kalau seandainya cepet, itu 6 kali dalam proses tiap 3 minggu. 3 minggu sekali gitu. Jadi itu ya bisa sampai 5 bulan lah ya gitu. Oh, 5 bulan sampai akhirnya dinyatakan sembuh ya Kak? Udah tuh sembuh karena saya kankernya berasal dari hormon. Jadi ada 2 jenis kanker payudara, dari hormonal, yang satu lagi HER2. Kalau yang positif itu dari protein kalau nggak salah. Nah itu lebih panjang lagi perjalanannya. Habis itu ada treatment setelah itu. Kalau saya bukan yang jenis itu, jadi saya udah berhenti habis kemo, dan habis itu saya harus 10 tahun minum obat ini. Ini kita harus minum, jadi ini untuk mengontrol estrogen kita supaya turun. Jadi saya bisa dibilang pre-menopause gitu. Lumayan, berarti emang harus dari awal ya. Mungkin pasti namanya ada benjolan dikit tuh pasti yang kayak takut nih gimana nih gitu. Tapi itu justru harus dicek dulu ya sebelum nanti semakin lebih lama, semakin parah dan semakin sulit gitu. Iya, karena masalahnya sebenarnya takut itu. Iya, benar. Tapi semua orang takut. Saya juga takut. Cuma saya lebih takut. Nah, bedanya kalau saya takut sama kankernya. Kalau orang takut sama pengobatannya. Kalau saya takut yang satu lagi itu justru lebih menakutkan dibandingkan pengobatannya kan. Maksudnya kalau kemo atau apa, aduh kalau saya bisa, semua orang bisa lah. Ya kan? Iya. Cuman itu takutnya itu mindset sebenarnya, takut yang harus dilewatin. Mungkin untuk kadar levelnya berbeda-beda. Misalnya saya harus bungee jumping gitu. Ekstrim ya. Itu sama persis sih, lompat gak? Cuman kalau nggak harus lompat pasti takut banget. Iya benar. Cuman kalau harus, ya udah deh, ini ayo deh kita lompat sekarang gitu.
Oke. Takutnya aja yang harus dilewatin sih sebenarnya. Benar Iya. takut itu kayak aduh belanja dikit, aduh gimana deh kayaknya udah pada parno duluan gitu. Udah pada Iya, takut. tapi ada orang bilang saya yang parno karena saya langsung cek ke dokter gitu. Jadi tergantung orang berpikirnya gimana. Kalau saya memang lebih takut. Jadi saya tuh waktu bikin Instagram itu karena banyak yang saya mau sharing gitu. Dan akhirnya banyak yang, saya juga kaget, akhirnya banyak yang DM. Waduh banyak banget. Dan itu banyak yang karena takut. Dan akhirnya buntut-buntutnya nyesel karena nggak dicek. Jadi ada yang nunggu sampai setahun loh. Jadi kan setahun itu jalan tuh ya kankernya. Ya. Tergantung untung atau nggak untung dia jalannya cepet, tumbuhnya cepet atau enggak gitu. Tapi ada yang sampai setahunan nunggu. Ih, kalau saya nggak bisa tidur. Oke. Jadi baik lawan rasa takut itu ya. Oke. Betul. Kakak juga berkumpul sama teman-teman yang pejuang kanker lainnya. Tapi apakah itu menjadi obat atas penyembuhan Kak Cindy sendiri? Obatnya karena bisa ketawa. Kita bisa saling menertawakan diri kita masing-masing gimana ya. Kalau orang lain, kalau nggak sakit, sembarangan ngomong gitu kan. Ya kan? Tapi karena kita sudah melaluinya sama-sama, yang kita lalui adalah sama rasa takut. Semuanya itu kita alamin kira-kira sama lah. Nah, jadi kita bisa ada geng-geng tertentu yang dari saya tuh sejiwa lah. Jadi kita bisa saling menertawakan diri kita sendiri sama-sama masing-masing gitu. Jadi bisa dibawa bercanda, ketawa. Menemukan kebahagiaan sesama yang itu bisa menjadi obat untuk para pejuang ya Kak ya? Iya, tertawa sih sebenarnya. Ya support system tuh penting banget memang. Bisa siapa aja, kalau keluarga nggak bisa, teman, sahabat, siapa aja itu harus selalu mendukung, sama-sama mendukung lah gitu. Oke. Aku mau bahas tentang perjuangan Kak Cindy melawan kanker ini, tapi kita break lagi. Jadi Smart First jangan kemana-mana, tetaplah di Health on Top.